kesempatan ini diberikan kepada kami. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam wassalatu warahmatullahi wassalamu wabarakatuh. ala Rasulillah. Ba'ad. Yang kami hormati Pak Dr. Muhammad Irham selaku dosen pengampuh dan rekan-rekan mahasiswa yang sudah sempat hadir pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya eh, membacakan sebuah ayat dari Mempresentasikan, Quran. mempresentasikan. Jangan dibaca inti-inti aja. Oh ya, eh, yaitu ayat eh, 275 dari surah Al-Baqarah, eh, di mana ayatnya yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Eh, Adapun makna daripada ayat yang saya bacakan tadi yaitu alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang makan atau mengambil riba. Eh, La yakumuna, mereka tidak akan mampu berdiri atau bangun. La yakumuna illa kama yakumu, melainkan seperti berdirinya alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas, melainkan seperti berdirinya orang-orang yang eh, kemasukan setan karena gila. Zalika bi annahum qalu, yang demikian itu karena mereka berkata innamal bai'u mislu riba. Sesungguhnya eh, perdagangan atau jual beli itu sama dengan eh, riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Nah, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, fantaha falahu ma salam. Lalu dia berhenti dari mengambil riba. Falahu ma salaf, maka baginya apa yang telah lalu, wa amruhu ilallah, dan urusannya terserah kepada Allah. Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang mengulangi mengambil riba, faulaika ashabun nar, mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Eh, dari ayat tersebut kita dapat mengambil makna atau beberapa eh, poin daripada ayat tersebut, yaitu yang pertama, orang yang memakan riba. Jadi yang dimaksud di sini adalah mereka yang terlibat dalam praktik riba, yakni mengambil keuntungan dari transaksi yang melibatkan tambahan atau lebih tanpa melalui melalui usaha yang nyata. Jadi ketika seseorang misalnya melakukan transaksi dengan orang lain, kemudian mengambil keuntungan tambahan dengan tidak melalui sebuah usaha atau eh, perjanjian yang apa namanya dalam bentuk usaha, maka itu hasil yang didapatkan dari tersebut itu eh, adalah dianggap sebuah perbuatan yang riba. Kemudian yang kedua, berdiri seperti orang yang kemasukan setan. Jadi di sini Allah menggambarkan keadaan orang yang terlibat dalam riba itu adalah sebagai orang yang tidak stabil secara mental, karena tidak dapat membedakan antara mana transaksi yang sah atau yang dibolehkan dan mana yang tidak boleh atau yang haram. Kemudian yang ketiga, eh, jual beli itu jual beli itu sama dengan riba, yaitu
orang yang terlibat dalam riba seringkali eh, membenarkan riba dengan alasan bahwa riba itu mirip dengan jual beli. Padahal perbedaan dari keduanya tersebut itu sangat jelas dan sangat mendasar, yaitu di mana jual beli ada usaha, eh, kemudian ada keuntungan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi tersebut. Sementara riba itu sendiri hanya menguntungkan satu pihak saja. Misalnya ketika misalnya ada seseorang yang melakukan transaksi eh, pinjam, melakukan pinjaman uang, maka dari pihak yang meminjam itu akan eh, sebenarnya kalau dari nilai eh, apa namanya yang pihak meminjamkan yang pihak peminjam itu sebenarnya secara tidak langsung atau secara sah dia dirugikan karena dia mendapatkan tambahan yang harus dikembalikan dari uang yang dari pokok pinjamannya itu. Kemudian ya, selanjutnya eh, penghuni neraka. Jadi Cukup bagi Ustaz, mereka cukup, yang cukup, cukup. Ya, oh ya, ini kan ya ada urgensinya Mami ya. Oke, iya. kita fokuskan kepada dua hal. Yang pertama karena kita belajar studi Al-Quran, maka kita fokuskan kepada ayatnya dan tafsir-tafsirnya. Yang kedua karena kita berasal dari prodi syariah, maka kita memfokuskan kepada hukum-hukumnya atau kaidah usuliyahnya, oke, atau kaidah-kaidah tafsirnya, atau bagaimana cara istinbat hukumnya, ya, istinbat hukumnya. Oke, saya rasa hukum dari ayat ini sangat jelas. Ahallallahul bai'ah wa harramar riba. Ya, halallahul bai'ah wa harramar riba. Halal dan haram. Ya kan? Sangat jelas bahwa Allah menghalalkan, Allah mengharamkan. Nah, tinggal bahasanya Ustaz Diyaudin ini harus lebih tegas dari Al-Quran ya. Al-Quran sudah jelas mengatakan haram. Di sini Ustaz Diyaudin masih mengatakan larangan. Nah, larangan itu kalau syariahnya itu kalau kita lihat ahkamul khamsah itu apa saja itu larangan? Apakah larangan itu pasti pasti haram, Ustaz Diyaudin? Tidak, Ustaz. Bisa bisa apa? Bisa ke makruh. Bisa makro kan? Di Iya. sini. Oke, oke, oke. Ayat ini melarang. Di sini Al-Quran sudah jelas. Al-Quran sudah jelas. Haram itu riba. Haram riba. Iya. Ya, jual beli juga halal sudah jelas. Oke. Tapi di sini bahasanya harus dikasih bahasa syariah. Ya, lebih lebih jelas sekali. Kan dilarang. Dilarang apa ini? Mengharap. Iya kan? Di sini dilarang apa ini masuk? Berarti Iya. Al-Quran sudah kasih jelas. Tinggal bahasa dari Ustaz Diyaudin ini ditambah, ditambah ya. Oke. Salah. Kita langsung melihat halal dan haram. Bagaimana Bang? Kita langsung. Bagaimana menurut Anda, Bang? Ya, 1 menit. Apakah itu Ya, langsung kita patok semua riba atau apa dan sebagainya? Silakan. ya, baik. Secara pribadi, kalau saya belum belum bisa menyatakan bahwa di di bank itu adalah riba karena memang ada beberapa pendapat ulama yang menyatakan bahwa itu tidak riba dan ada juga yang menyatakan riba. Kalau saya pribadi untuk mengambil sebuah keputusan yang istilahnya lebih warok, maka saya lebih memilih lebih lebih memilih pendapat yang menyatakan bahwa di bunga bank itu adalah riba dengan alasan bahwa kita eh, mendapatkan keuntungan tanpa ada usaha meskipun uang kita itu sebenarnya kita titipkan di bank itu sebenarnya dipakai untuk eh, sebagai modal usaha dari pihak bank tapi kita Tunggu mendapatkan dulu, tunggu dulu. keuntungan Ustaz dari Tiaduding ini tidak punya rekening di bank. ada Ustadz. Nah itu ada di secara pribadi Beding. Ada pen rekeningnya. Bank Jawaban deh. syariah Ustadz. Bank Cari syariah. Syariah.
Bank syariah. Dia bilang ke bank syariah. Saya kira mau sama itu. Ada mengatakan ada ya di sini saya ingin sampaikan ini ada pendapat berdasarkan pengalaman ya. Bahkan ini diucapkan langsung oleh dosen kita ya. Dosen kita, dosen-dosen senior kita, dosen guru-guru kita pernah berkata begini di tengah-tengah saya dan ini ada beberapa orang bilang begini. Ada itu Ustaz Dioding ya, misalkan saya sampaikan Ustaz Dioding, ada itu Ustaz Dioding, ada mungkin berlebar syariah tetapi tidak syariah. Ada berlebar tidak syariah tapi syariah. Apa maksudnya itu? Begini deh, begini nah. Ya, misalkan dia katakan apa itu ya? Dua kasus yang berbeda ini. Ada ya syariah, ada tidak. Apa kemarin ya? Mobil misalkan, ya. Dia sudah lunas tahun ini, detik ini, bulan ini, hari ini sudah lunas menghadap ke bank yang atau tempat yang bersangkutan, ya. Nah, harusnya karena sudah lunas, misalkan sudah 5 tahun, sudah berapa tahun sudah lunas, dan hari ini sudah lunas 100% dengan semua beban-bebannya, biaya-biayanya sudah lunas, ya kan? Harusnya hari ini juga minimal kita menunggu beberapa menit atau beberapa jam, langsung kita dikasih BKB, apa namanya? BKB, apa BPKB. namanya? PBB, bukan apa? BKBB. BPKB. 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 Iya, BPKB-nya langsung, langsung kita dikasih. Nah, ternyata yang langsung dikasih itu yang tidak ada label syariahnya, langsung tahu dikasih. Hari itu juga, detik itu juga dikasih. Tinggal menunggu saja tanda tangan administrasi, nah, sudah ada di berangkas, aman. Tetapi ada yang berlabel syariah, itu mungkin beberapa Ditahan. bulan, padahal sudah lunas ya, beberapa Ya. bulan baru cair atau baru dikasih ki. Berapa tidak ada di berangkasnya. Kemungkinan besar. Semoga saya salah. Ya, dan semoga kami yang memprediksi salah. Ini BPKB-nya yang sudah jelas-jelas itu tadi dia sebagai orang kedua yang meminjam mungkin digadaikan ulang atau disimpan ulang di mana dan sebagainya. Kalau ada di banknya pasti aman itu. Kalau ada di tempat paling-paling bawa di sini tunggu kontarkan ki apa dan sebagainya. Kalau ada di bank cabang, di bank apa, di Makassar dan seterusnya. Ini kenapa memerlukan beberapa bulan? Kira-kira bagaimana menurut Mas Jarding itu? Memerlukan beberapa bulan. Kemungkinan besar dan kemungkinan kecilnya itu apa alasannya kenapa nak kasih lama itu beberapa bulan? Baru padahal lunas 100% bahkan dengan bebannya itu. Bagaimana Mas Jarding? Ya. Baik. Kalau untuk persoalan BPKB lama baru keluar atau tidak, menurut saya mungkin kita berpositif, berprasangka baik saja ada kepada pihak banknya bahwa memang dalam pengurusan surat-surat kendaraan itu memang terkadang memakan waktu, Ustaz. Apa Jadi memakan waktu? bisa Kenapa jadi, dimakan waktu? Tanda tangan dia orang. enggak Jangan dulu maksudnya itu berbaik tadi. sangka, bukan gampang itu berbaik sangka Ustaz Dilding. Kita pakai ilmiah dulu ini. Jadi Oh kita iya, pakai logika ilmiah, pakai apa begini. Gampang itu berbaik sangka. Kalau berbaik sangka itu gampang, itu pelajaran teologi atau pelajaran tasawuf itu. Nanti kita arahkan ke situ boleh. Ya, pelajaran spiritual, kita hati, oke. Itu ada lagi ilmu lainnya itu. Tuh, ilmu ilmu lain lagi iya. itu. Oke, kalau kita lihat syariah dulu, dan kita logika syariah, hal yang nampak, kita secara dengan ilmu, kira-kira bagaimana? Eh, iya. Jadi kalau misalnya memang seperti yang dikatakan tadi Pak Dokter bahwa ternyata pihak bank itu tidak memberikan eh, BPKB atau surat kendaraan itu karena dia eh, mungkin dia di leasing kembali di pihak lain atau digadaikan kembali di tempat lain, maka itu sudah pasti bahwa eh, itu sudah dianggap riba, Ustaz. Mungkin seperti Ah, Allah jadi alam. gitu. Oke, ada yang lain mungkin ingin menanggapi sebelum kita melanjutkan? Decaya, Ustaz Rahman, Ustaz Marti, Ustaz Randy, ada semua. Ustaz Herianti mau menambahkan semua? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Tidak ada, Ji?
Nggak ada yang ingin bertanggap menanggapi. Oke, oke, oke. Menunggu yang itu yang Pak Dokter mau jelaskan. Oke. Ulama sepakat apa itu riba? Eh, eh, ulama sepakat riba itu haram. Oke. Ini adalah ketentuannya, ya. Ulama sepakat riba itu haram. Satu. Yang kedua, tapi ulama tidak sepakat riba modern yang sekarang itu bagaimana? Riba modern itu bagaimana? Eh, ini saya lihat Ustaz Diyaudin ini penjelasannya atau hadis-hadis yang diambil ini cocok untuk ceramah atau cocok untuk pendekatan akhlak. Karena saya lihat untuk motivasi atau untuk apa dampaknya, apa bahayanya itu cocok. Tapi kalau dalam aspek syariah harusnya ayat-ayatnya dilihat, penjelasan-penjelasannya atau kaidah-kaidahnya dilihat, penjelasan-penjelasan Nabi atau sahabat, misalkan macam-macam riba, ya kan? Nah, ada berapa macam-macam riba Ustaz Yaudin? Itu ada riba yang mungkin 100% haram, ada yang bagaimana? Nah, bagaimana Ustaz Yaudin? Sudah bisa disampaikan gitu macam-macam riba. Ada menurut Ibnu Abbas, ada menurut sahabat yang lain dan seterusnya. Bagaimana? Belum. Oke, nanti kalau begitu Oke, menjadi Ustaz. tambahan revisi ya di sini. Nanti Ya, Ustaz. dilengkapi contoh Ya. dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dilengkapi apakah ada kaidah tafsirnya, ada kaidah usuliyahnya. Kita ini dari hukum ya, harus ada kaidahnya, ya kan? Nah, harus ada kaidahnya dan seterusnya. Misalkan ayat tentang akimis sholah atau akimus sholah. Itu perintah. Perintah kan ada dua. Kalau bukan wajib, sunnah. Tetapi kenapa ujung-ujungnya sholat itu dikatakan wajib? Dikatakan wajib. Mohon maaf, nanti luruskan saya, nanti berikan saya tambahan. Secara umum, ayat atau bahkan hadis yang mengatakan sholat itu wajib tidak ada. Secara tekstual, secara konkret, secara jelas tidak ada. Yang jelas ini, yang lebih jelas ini, ahallallahu al-bay' wa harramar riba. Yang jelas ini. Kalau menuntut ilmu ada. Thalabul ilmi faridah, fardu. Ada secara jelas. Itu pun hadis. Ya kan? Ah. Kalau sholat, mana kata-kata di situ wajib? Hadis, mana kata-kata wajib? Tidak ada. Puasa juga, kita nanti menjelang buka puasa ini, menjelang Ramadan ini, mana kata-kata jelas yang mengatakan wajib atau fardu? Tidak ada. Yang ada cuma kutiba. Kutiba, kita lihat di kamus itu artinya ditulis. Ya, kata bayak tubuh kutiba ditulis. Mana bilang wujibah atau furidah? Tidak ada. Maka, maka secara teks Al-Quran dan hadis, baik perintah sholat maupun perintah puasa, secara teks tidak ada tertulis kata-kata wajib. Tetapi, ada kaidahnya, ada kaidahnya. Misalkan al aslu fil amri lil wujub. Ya, ada kaidah begitu atau tidak ada ya? Oh, dicaya. Ada kaidah begitu dicaya. Tidak ada ya? Ada atau tidak ada? Mana dicaya ini? Oh, dicaya. Tidak ada jawab ke dicaya. Dikacangi kak. Aduh. Kalau orang dagang, anu orang dicaya. Saya kurang jelek. Ya, ada deh. Bagaimana dicaya? Ada tidak kaidah begitu dicaya? Dijawab ki. Tidak betul, Ustaz. Dari tahu ki. Astagfirullah. Sudah padeng. Lanjut, lanjut. Ada kan? Oke. Ada ya. Jadi dilihat lagi bagaimana indikatornya, indikatornya kutiba itu diartikan menjadi wajib. Ini juga begini, ya. Jadi ada macam-macam ribanya. Oke. Ada memang ulama yang sepakat, bukan sepakat, yang berpendapat pukul rata semua riba haram. Tapi mulai daripada zaman sahabat itu dibeda-bedakan itu riba. Apalagi sampai sekarang dibeda-bedakan. Sehingga ada mengatakan ada riba. Kalau apa namanya yang bilang orang itu pateken-tekeng. Dicaya, nu tahu awas biar pateken-tekeng tidak nu tahu. Pateken-tekeng tahu ji, rentenir. Tahu ji? Ada biasa suka bawa buku-buku apa. Itu lagi biasa. Itu. Ya, tapi kalau kalau di bank, itu saya lihat ikhtilaful ulama kita, ya.
perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara mereka. Itu pun transaksinya ada mengharamkan total. Yang penting bank tidak boleh. Ya kan? Ada mengatakan yang haram itu cuma misalkan kredit-kreditnya. Adapun sekedar menabung dianggap bunga. Bukan bunganya itu misalkan 1.000. Pajaknya 2.500. Percuma aja kita dapat bunga itu kau kalau begitu. Bukan bunga didapat kalau begitu. Takor ki. Ya, baru dikatakan haram. Namanya riba itu berlipat ganda. Ya kan? Ini takor aja ki. Ini namanya aja bunga. Dan seterusnya ya. Jadi kecuali misalkan yang ada misalkan kredit-kredit atau apa dan sebagainya. Itu lagi istilahul ulama. Ihtilaful ulama ya. Ada mengatakan boleh atau apa dan sebagainya. Ya. Oke. Jadi nanti saya minta dipertajam ini Ustaz Diyaudin terutama kajian syariahnya dan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Saya dulu pernah memiliki ada keluarga yang kerja di bank, ya. Ya, saya hanya mengingat pendapat dari Syekhul Ashhar, ya, Syekhul Azhar, apa Syekh Ali Jumat atau siapa itu kemarin, eh, dia eh, dia mengatakan kepada, contohnya begini, tapi bukan kepada tukang bank ya, kepada tukang bersih-bersih, cleaning service di sebuah klub. Ya, kalau kita di sini anggaplah tukang anunya, cleaning service-nya, tukang sapunya, apa kita ya, Nusantara lah. Kalau kita di sini ya, daerah lokalisasi. Ya, ada yang bertanya kepada Syekh, ya. Semoga nanti Ustaz Salwa ini bisa Anda tanyakan ulang. Semoga Anda tahu ceritanya ini kalau Anda dari Mesir. Bagaimana ya Syekh? Saya ini berapa anakku ini? Saya kerja di tukang istilahnya kita cleaning service-nya di situ, clubbing. Ada miras, ada perzinahan, lokalisasi di situ. Bagaimana? Saya hanya menyapu, mengepel, membersihkan, ya kan? Merapikan dan sebagainya. Saya tidak pernah minum, tidak pernah terlibat dan seterusnya. Apa kata Syekh? Apa kata Syekh? Ah, Silahkan lanjutkan untuk sementara. Untuk sementara. Kenapa? Kenapa? Mau dikatakan haram. Dia tahu berkeringat, cuma menyapu, cuma mengepel. Mau dikatakan halal. Tapi dia digaji dari botol, dari miras, dari prostitusi, dan seterusnya. Ya, maka Nabi itu sementara di situ maki dulu. Tapi sambil itu cari pekerjaan yang lebih halal. Tapi jangan langsung berhenti. Kalau langsung berhenti bagaimana? Iya kan? Bisa saja jangan sampai dia langsung merampok kalau tidak ada uangnya. Iya kan? Sampai mencuri atau apa dan sebagainya. Ada anaknya. Kalau langsung berhenti, di mana mau kasih makan dirinya, istrinya, dan sejumlah anaknya. Ya kan? Maka ada yang mengatakan, di situ. Jadi untuk sebentar. Nah, kalau saya juga ada punya keluarga begitu, ya secara umum, kalau mau lanjut boleh. Tapi kalau ada pekerjaan lebih baik juga boleh, misalkan. Ya kan? Kemudian, memang ikhtilaful ulama itu tentang hal tersebut. Jadi jangan juga langsung orang disuruh berhenti. Disuruh berhenti. Berhenti. Nah, kecuali yang ittifak, itu tadi hukum sholat 5 waktu, walaupun secara jelas tidak ada yang mengatakan wajib, itu termasuk ijma'ul ulama, kesepakatan ulama, itu hukumnya fardu atau hukumnya wajib, fardu ain, ya kan? Jadi kalau ada ijma aman, tetapi kalau ini ikhtilaf, ikhtilal ulama, jadi kita masing-masing apa dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi tadi kita isaskan di Yaudin, kalau saya tidak terlalu membanggakan bank syariah, mohon maaf. Kenapa? Ada bank syariah mau diaudit oleh seorang akuntan. Ya, akuntannya itu dari UIN, kita dari kampus kita, jadi istilahnya Islam begitu. Ya, tapi yang mau diaudit itu istilahnya kita bank-bank itu, bank-bank syariah. Ya kan? Tidak mau diaudit caranya. Ini diaudit secara gratis loh. Ya, istilahnya penelitian saja atau apa dan sebagainya. Padahal itu mengaudit itu membutuhkan Anda misalkan punya pesantren, punya sekolah, ya kan mau dihitungkan keuangannya dan seterusnya itu puluhan juta itu. Puluhan juta, paling rendah itu 5 juta, paling rendah. Mungkin puluhan juta, ya kan?
Tergantung kesukarannya, besarnya dananya dan sebagainya. Ini bang mau diaudit secara sukarela, ya tidak disuruh dibayar, ya tidak mau. Kenapa tidak mau? Kalau ada yang mau auditor di situ bang, saya mau pesantren saya Al Imam Asim diaudit misalkan, ya supaya membantu kita bagaimana jalan keluarnya, apanya dan sebagainya, misalkan, ya kan? Justru bagus kalau ada yang mau membantu kita tentang bagaimana hitung-hitungan, cara pengaturan dan sebagainya. Ini tidak mau. Kenapa Ustaz Jiyadin? Tidak mau itu. Ya, dan saya tidak bisa sebutkan bank yang dimaksud itu bank apa. Ya, apalagi sekarang direkam, siapa tahu ada yang dengar, kita tidak enak. Ya, dan seterusnya dan seterusnya. Saya rasa itu masih banyak persoalan-persoalan yang ini persoalan kompleks ini, Ustaz Diyudin. Ya, kalau saya pemilihan tema kita ini antara mudah dengan susah. Mudahnya itu jelas-jelas tertulis halal dan haram. Tapi justru penjelasannya ini agak rumit tentang riba dan sensitif ini, ya dan seterusnya dan seterusnya. Oke, terima kasih Ustaz Yaudin. Ada yang ingin disampaikan closing statement Ustaz Yaudin sebelum kita melangkah ke Ustaz yang lain, material lain. Eh, eh, Baik, sebagai penutup mungkin bahwa memang dalam Al-Quran status riba itu jelas sangat haram. Meskipun pada Sangat haram. Ada lagi sangatnya ya. Wah, apa itu? Saya pusing haram, saja ini kali ini. Ini haram lagi Ustaz, sangat-sangat. haram, Ini lebih haram sangat Ustaz. haram. Apa lagi Oh, itu dimaksud sangat haram? Ada istilah baru lagi saya dengar ini. oh, Ada sangat halal, ada sangat haram ya. Eh, Apa ya? oh bilang, kukira tidak bilang Kak sangat. Iba bilang Ya. sangat haram. Apakah maksudnya sangat haram? Ya, statusnya jelas dalam Al-Quran bahwa riba itu haram. Meskipun Oh pada iya oke. prakteknya nanti ada perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Eh, jadi untuk lebih kehati-hatiannya, eh, mari kita menghindari riba. Itu saja. Oke, kesimpulannya sudah jadi disampaikan Ustaz Rahman dalam anunya. Oke, kita lama belum sepakat yang mana itu riba modern dan sebagainya. Oke, ini butuh pendalaman-pendalaman dan seterusnya. Oke, alhamdulillah. Saya juga alhamdulillah menabung juga di bank, tapi alhamdulillah juga sampai hari ini tidak ada juga dong utangku. Ya Kang, tidak ada juga utangku. Tidak ada juga utang rumah, utang kendaraan. At- Mungkin utang perasaan jika apa ini sama adik saya. Karena tidak mau kau cerita sama saya. Dah bom ke kapan adik saya ini. Iya, adik saya utang perasaan je saya. Oke, lanjut. Kemudian Ustaz Rendi lagi. Kita melangkah kepada Ustaz Rendi. Ustaz Rendi Iya, iya. berbicara tentang apa panjang penjelasan Ustaz ini. Eh, Tulisannya paling jelek ini, Pak Dokter. Iya, itu salon Taraselia ini. Eh, Apa Iya. temanya nih? Zakat. Kalau ayat Mana tentang zakat ini ayatnya? penafsirannya amfiku. Anfiku. Anfiku itu infak. Iya. Eh, Ya. tapi dalam ayat ini adalah zakat. Siapa yang menafsirkan anfiku adalah zakat? Ulama siapa? Ulama tafsir atau ulama hukum? Eh, Mana kita lihat? apa namanya ini? Mana kita lihat? Tadi juga Ustaz Diaudin ya, referensinya nanti ditambahkan nanti dalam revisi makalah. Jadi kalau saya ya, entah kalau Prof ya, apakah mungkin Prof itu revisi makalah? Kalau saya selain revisi makalah, saya mau tambahan ujian finalnya ini dalam bentuk ini. Ini direvisi, diperbaiki sesuai dengan arahan hari ini dan dikembangkan ya. Ya, iya. Saya cukup itu saja dan dikumpulkan di satu orang bisa dalam bentuk drive. Itulah yang saya periksa sebagai tambahan nilai final kita. Selain juga revisi makalah, juga ada juga saya ini. Jadi ini pengganti final ya kalau menurut saya ya. Atau mau langsung finalnya minggu depannya secara tulis atau lisan saja langsung. Bagaimana Ustaz Jalding? Ya, itu Kita tadi sangat Ustaz. halal atau sangat haram ini di final. Revisi Ustaz. Revisi mau ya pada ini mau saja kalau begitu. Atau yang lain?
Oke. Oh ya, oke lanjut. Ya, harus ada ini zakat. Kenapa langsung tiba-tiba zakat? Mana ulama atau mungkin ada buku di situ Ustaz Randy Iya, yang ada buku sini, Ustaz. mengatakan infak itu sama dengan zakat atau yang Iya, menafsirkan kata infak ini dengan zakat. Buku apa itu? eh saya buku Apa Indonesia, Ji. judulnya dulu? Apa judulnya? Tafsirullah kami nih. Siapa pengarangnya? Indonesia, Ji, kayaknya yang mengarang. Oke, oke. Kan ada di situ tertulis amfiku Iya, dengan langsung eh, tiba-tiba zakat. Yang dimaksud iya, amfiku di dalam ayat ini adalah zakat. Ada kata-kata begitu. Coba baca. eh mana itu dulu? Padahal banyak tentang zakat ya. Banyak ayat Iya, tentang zakat. eh Aqimus di sholah wa sini. atuz zakah. Banyak. Iya, Ah, betul. kenapa Ada ayat sini ini diambil? dikatakan Ah, eh amfiku, kata infak berasal dari akar nafakoh, dan kata amfiku ini dalam ayat ini berarti zakku, zakatkanlah. Mungkin sama juga ketika ini pada saya lupa ayat berapa, dia bilang khud min amwalikum sodakotan tutahhirhum surat surat wa Taubah. tuzakkihum biha. Ya, itu mungkin karena sodakoh juga di situ eh, dimaknai dengan zakat. Wallahu taala alam. Oh, oke, Tapi oke. secara umum ayat ini ya tentang apa zakat eh, pertanian mungkin kalau tidak salah ini. Iya, bang akhrajna minal ard. Oke, 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 oke. Secara umum, Ustaz Randy sudah bisa membedakan zakat, sedekah, dan infak. Ah, ini. Nah, ini menyesal syariah ini, jadi harus tahu ini orang hukum ini. Iya, Nah, belum, nanti tambahan di makalah ini ya. Nah, kemarin iya. ada tidak? Masih ingat tidak? Siapa yang membahas tentang asbabun nuzul? Siapa yang bahas? Ada tidak materinya kemarin asbabun nuzul? Ini yang saya tampilkan Iya, sekarang, asbabun nuzul. Ada tidak? iya ada. Siapa? Siapa yang membahas asbabun nuzul? Oh, siapa itu? Dah lupa, tidak. Tidak ada mengaku, dah lupa judulnya ke apa. Nah, jadi kata kuncinya di ayat ini di asbabun nuzul. Iya, Asbabun nuzul itu riwayat dan riwayat yang disambarkan kepada Nabi ya itu setara dengan hadis. Statusnya ya, status hukumnya kalau ini sahih. Yang ini betul sahih yang Anda sampaikan ini yang dari riwayat dari Jabir, Jabir bin Abdullah ini nama lengkapnya radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, sahabat besar juga ini. Nah, ini coba lihat betul ya, ini berbicara tentang ini menjelang ini zakat fitrah, zakat fitrah. Jadi ini surah Al-Baqarah turun ketika Nabi sudah berada di Madinah. Termasuk ayat ini ya juz ketiga ini penghujung termasuk penghujung surah Al-Baqarah ini ya itu Islam ketika itu sudah mulai berkembang dan ini ayat turun di bulan Ramadan. Nah, makanya coba lihat asbabun nuzulnya tampil ya, sudah tampil ya di slide ya atau tidak yang saya tampilkan, tampil Ji. tampil tampil Pak. Tampil. Nah, zakat fitrah kan satu-satunya itu di bulan apa, tidak ada di bulan Syawal. Zakat fitrah itu tidak ada di Rabiul Awal, cuma di Ramadan. Ya. Oke, oke, oke. Ya. Ini tentang bagaimana mereka bersedekah atau berzakat tapi setengah-setengah. Zakat fitrah itu istilahnya sedikit aja. Kalau zakat fitrah orang ya kan istilahnya kita 3 kilo 4 liter berapa sih itu? Misalkan ya SPP saja di pasca Anda bayar, ya kan? HP saja, ipung saja atau apapun merek Anda beli, motor saja, apalagi mobil Anda beli, ya kan? Kota juga setiap bulan Anda beli, masa zakat fitrah cuma berapa? Ini kualitas istilahnya yang kurma-kurma mau busuk, ya kan?
mau busuk baru na keluarkan. Nah, ayat ini banyak berbicara tentang ya syarat zakat fitrah dari aspek syariat ya, dan juga nanti dari aspek spiritual syaratnya. Syaratnya sih itu kata kuncinya ini wala tayammamul khabisa ini ya. Nah, jangan kamu memilih yang buruk-buruk ini, jangan kita mengeluarkan untuk agama yang jelek-jelek. Nah, makanya betul Anda pernah mendengarkan kalau beras yang kita makan beras kepala, beras yang kita makan harga harga 10.000 atau 20.000 per liter, maka yang kita juga zakat fitrahkan itu. Saya pernah tahun lalu itu ditanya tentang ada tetangga saya, ada tepatnya ketua masjid saya, itu berasnya itu 1 liter itu kalau bukan 100.000 200.000 1 liter atau 300 1 liter itu beras-beras apalah cocok untuk orang yang diabetes. Oh, cocok istilahnya kesehatannya tinggi sekali. Kalau ada yang pantangan-pantangan makan beras itu ya, ya kan biasa orang itu semakin tua itu kan semakin susah makan beras, ya kan? Saya pernah melihat salah seorang orang kayanya di Makassar. Kalau saya sebutkan namanya pasti Anda tahu. Saya satu meja dengan beliau karena diundang juga langsung ketika itu buka puasa di rumahnya. 1 butir nasi pun dia tidak makan. 1 butir nasi pun tidak dia makan. Langsung saja lauk pauk. Padahal dia bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli apa, ya kan? Nah, tapi ini kalau makan nasinya ini bagi saya lupa apa namanya itu nasi, 100 atau sampai 300.000 per liter harganya. Dan ini nasi hebat sekali. Tidak dimasak ji Ustaz Rendi. Disiram dengan air panas. Sama aja dengan pop mie kapang itu. Ya disiram air panas, mengembang, dimakan nih. Ya kan tidak perlu dimasak apa. Iya. Tapi mahal sekali memang harganya. Iya. Pertanyaannya bagaimana Ustaz? Yang saya makan ini beras biasa atau yang beras ini yang saya makan? Sudah berapa bulan ini saya makan itu terus. Kalau begitu, mohon maaf, yang kita harus zakat fitrahkan, keluarkan senilai itu juga yang mahal. Senilai juga yang mahal. Ah, itu. Ya ini berbicara tentang intinya apa ini seseren di ayat kita? Hukum-hukum zakat fitrah atau apa ini? Apa hukum utamanya di sini? Mungkin itu di Pak Dokter yang apa syaratnya. Syaratnya, syarat ya. Ini berbicara Karena syarat. hukumnya kan jelas nih hukumnya zakat fitrah wajib. Walaupun hukumnya sama dengan tadi puasa ya. Ada tidak kata-kata wajib kalau zakat? Wa atuz zakat saja. Ya, Iya. mana bilang wajib? Tidak. Sama eh, penafsiran ulama aja mungkin Pak Dokter. Kenapa penafsiran ulamanya? Yang bunyal Islam ala khamsin, salah satunya wa ita zakah. Mungkin kata sigot amr di situ menunjukkan kata perintah. Ayat juga wa atuz zakah. Ya, jadi nanti tambahan nanti diberikan mami tinggal contoh-contoh ya. Nah, di Iya, sini iya. ayat tentang asbabun nuzulnya itu kurma, Ustaz Yaudin Iya, ya. kurma. Kurma atau makanan pokok di sana gandum dan sebagainya. Bagaimana kalau beras? Ada yang tanya bagaimana beras? Bahkan jangankan beras, ada juga golongan di luar sana tidak mau dalam bentuk uang, harus beras. Iya. Pernah dengar begitu? Tidak mau. Ini juga harus sebenarnya harus ditambahkan penjelasan ini. Syekh Muhammad Muhammad bin Saleh Utsaimin Al-Utsaimin mengatakan zakat adalah bentuk oke, harusnya di sini nanti karena ini berbicara tentang syarat-syarat zakat, nanti disempurnakan ya, syarat atau kriteria orang mengeluarkan zakat itu apa? Ya, apa Iya. syarat-syaratnya? Sama kalau sholat, rukun-rukunnya apa? Syarat-syaratnya apa? Puasa juga begitu. Nah, zakat juga ini yang mungkin orang kurang menjelaskan. Anda harus dilihatkan. Oh, hukum syaratnya begini. Berapa kadarnya? Berapa nisabnya? Bagaimana caranya dan seterusnya. Ya, yang ingin saya sampaikan saja, saya tambahkan sedikit. Yang jarang orang lakukan sekarang, saya hanya mengutip ini dari
penisbahan dari Guru Tak Muhammad Nur, ya. Ada yang kenal ini Guru Tak Muhammad Nur dulu, yang tinggal dulu di Masjid Taqwa. Apalagi beliau itu digelari Al-Allamah, ya, Nasirus Sunnah, dan banyak gelar-gelar yang lain. Saya melihat dari riwayat dari Haji Syahar, kemudian Haji Kiai Ali sampai ke Guru Tak Muhammad Nur, beliau itu kalau dalam mengeluarkan zakat fitrah, ya, ya, dia mengambil semacam tempat wadah beras, walaupun orang bawa uang, maka orang dibacakan di atas beras satu. Baru ada lilin-lilin, ada lilin di situ. Kalau lihat orang-orang yang kurang paham ini pasti sedikit-sedikit lagi bid abid abid haram haram, ya. Nah, ini Guru Tak Muhammad Nur, ya, di Makassar, ya, sampai sekarang terkenal. Beliau itu memiliki sanad hadis. Ada orang itu membaca di Bukhari, membaca di hadis Muslim, dia ada mentum sanadnya. Dia hafal sanadnya secara lisan sampai ke Nabi beberapa hadis, sejumlah banyaknya hadis. Dan beliau memang dapat ijazah mengajarkan dan memahami karena sudah menghafalkan hadis-hadis Bukhari, Muslim, Tirmizi. Itu betul-betul nah hafal mati mentong itu beliau itu. Ya, ya. Kira-kira sekaliber beliau, ulama sekaliber beliau, bahkan orang luar negeri saja minta sanad, minta riwayat hadis ke beliau, datang ke Makassar, ya, datang ke Makassar. Beliau itu kuburannya Guru Tak Muhammad Nur di daerah Dayak, Ustaz Rendi. Ya, pas setelahnya imigrasi di Dayak, lihat mak itu sebelah kanan ada tertulis itu makam kuburan Kiai Muhammad Nur, masuk maki ke dalam. Ya, imigrasi di situ di Dayak, di Perintis. Ya, di Iya, situ, di situ, iya di Pak. situ kuburannya beliau. Bahkan meninggalnya beliau ini di kuburnya beliau, orang luar negeri masih ada beberapa yang suka datang ke sana untuk berziarah. Hidupnya saja datang. Orang luar negeri ke sini. Orang India, orang apa, minta hadis, minta apa dan sebagainya. Nah, orang begini ini namanya ulama internasional. Saya tidak heran itu kalau ada dari Makassar dan sekitarnya, ada dari Sulsel itu kalau dianggap ulama internasional. Dari dulu kita seperti Tuan Tas Salamat Yusuf itu kan ulama internasional itu. Quraisy Shihab, Alwi Shihab, orang di sini itu sudah ke Mesir kemana bahkan menjadi menteri luar negeri itu Alwi Shihab. Saya tidak heran kalau orang Bugis Makassar itu bisa go internasional. Saya tidak heran. Ya, Ustaz Trendi besok-besok, Ustaz Anto, Ustaz Diyaudin, Ustaz Adil, Decaya ini dan semuanya ini Rianti. Kalau nanti go internasional, saya tidak heran. Memang para pendahulu kita ini banyak yang go internasional. Apalagi go nasional di termasuk beliau. Nah, beliau begitu cara mempraktekkan zakat fitrah. Pertanyaannya, kira-kira beliau melakukan hal tersebut, napatul ki atau tidak? Pasti tidak napatul ki. Masa mau ki ulama begini napatul? Iya kan? Kira-kira nak buat-buat perbuatan begitu? Tidak nak buat-buat. Iya kan? Cuma jarang ada begini orang anu kalau orang zakat fitrah. Bahkan kalau pulang ki itu bahkan biasa dikasih ki lagi satu genggam satu genggam beras. Bilang simpang ini di tempat beras tak. Barakah ini zakat fitrahiyah supaya ada tolong dibawa di rumah sedikit. Walaupun satu genggam beberapa biji saja. Masya Allah. Ya kan? Dan seterusnya. Saya sudah berapa tahun? Saya mencari orang yang bisa menerima zakat fitrah saya dengan model begini. Didoakan dengan jelas, disampaikan dengan. Nah, bapak-bapak juga ibu-ibu di sini, kalau kita mau mengeluarkan nanti zakat bulanan atau zakat tahunan, zakat profesi atau sedekah dan sebagainya, ya harus baik dengan cara begini, ya kan? Ada orang kan langsung ji, ini ambil minah, cek, ambil minah, bu, cek, 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 cek. Ada namanya serat terima. Makanya ulama juga beda pendapat. Saya lihat ada yang mengatakan zakat ini atau sedekah ini beda dengan ibadah. Biar tidak berniat orang, ya kan? Tetapi ada yang mengatakan tidak berniat. Seperti bahkan nikah orang jangan nikah itu
niat, harus juga ada namanya akad. Nah, maka ada juga yang mengatakan bahwa sedekah, zakat, infak dan sebagainya bagus juga kalau ada serah terima di situ. Makanya contoh ayatnya ya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim inna salataka wa namanya wa sholli alaihim. Ah, sini ada wa sholli alaihim. Doakan. Jadi ada ketika akad nikah bedeng. Akad sedekah ada namanya mendoakan seseorang. Nah ini, oh iya doakan Ki, semoga ini diselamat. Nah, itu lebih bagus ya, dan seterusnya. Walaupun ada juga cara modernnya. Kalau cara modernnya itu Ustaz Randy misalkan mentransfer uang kepada pengurus masjid, ya, oke. Bagusnya itu kalau saya misalkan sebagai pengurus masjid, saya wakilkan. Ya kan ada mini kuambe mini kutarik mini uang ini ya anggaplah 100.000 kemudian untuk pembangunan WC masjid ya tabe ada dari saudara saya ini atas nama ini bersedekah atau berinfak untuk masjid ini atas nama ini mohon diterima. Nah harusnya pengurus masjid iya saya terima ininya semoga berkah kemudian kita bacakan doa Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya Masya Allah itu kan istilahnya yang bersedekah juga atau yang berinfak juga senang dan langit juga menerima. Nah, ya kan? Dan seterusnya. Ada amalan-amalan begitu ya. Nah, tapi nanti dikembangkan ini. Jadi intinya Yesus Randy ini kasih kopi ini Anuta yaitu syarat ya. Syarat syarat sahnya. Syarat sahnya zakat fitrah misalkan ya Iya, dan seterusnya. siap Pak Dokter. Oke, mungkin itu ada Terima tambah kasih. sedikit tambahan Ustaz Randy sebelum kita melanjut kepada Cukup saya kira presenter Pak yang Dokter. lain. Cukup. Cukup ya. Oke. Iya, cukup Pak Oke, Dokter. karena cukup, harus lagi kita berlaku adil. Ada lagi adil. Adil. Bismillahnya juga adil ini. Porin ini Bismillah ini adil. Mana Ustaz Adil? Ya dokter, Jangan, apa temanya Ustaz Adil? ya Quran Surah Al-Maidah ayat 51. Apa temanya? Temanya. Aho ini temanya kapan ini? Aho. Nggak pakai tema ini. Apa Ya, temanya ini? Apa temanya? ya, larangan Tadi menjadikan ada tadi zakat, ada apa tadi? Apa? larangan menjadikan non muslim sebagai pemimpin. Oh, larangan. Wah, ini juga khilafiyah juga ini. Ini tema-tema diambil masalah-masalah anu ya, kontemporer dan khilafiyah ya. Ini antara antara gampang-gampang muda ini semua temanya ini. Oh, iya. Oke. Oke. Oke, jadi Anda menganggap kata wali di dalam ayat tersebut adalah pemimpin negara, pemimpin pemimpin kota atau apa? Yang mana yang Anda ambil? Iya, kalau dari beberapa arti Prof ada pemimpin, pelindung, penolong. Yang Anda Atau ambil, yang Anda pilih, kalau dari konteks ini pemimpin. pemimpin apa? Pemimpin rumah tangga misalkan, pemimpin apa? Pemimpin agama, Pemimpin atau komunitas yang sifatnya umum. pemimpin negara, begitu. Iya. Oke. Ulama siapa yang mengatakan itu bahwa ini adalah pemimpin negara dengan kata-kata wali? Hmm. Kalau di tafsir Ibnu Katsir Hmm. itu tentang penjelasan ayat ini Hmm. eh, diturunkan di beberapa ya atau diturunkan di Medina tentang Hmm. hubungan Yahudi dan Nasrani dalam urusan politik. Sementara Asbabun saat nuzulnya ini ayat tahu? Apa asbabun nuzulnya ini ayat? Betul tentang politik, asbabun nuzulnya. Ah, mana asbabun nuzulnya ini?
Ah, ini ayat ini diterungkang ini ya. Itu. Coba lihat, ada tidak Oh iya, tentang politik itu? Politik atau apa di situ? Ada tidak tentang politik itu sebab nusulnya? Coba lihat baik-baik. ya lebih ke politik sosial. Jambi banyak banyak politik sosial politik. Satu mau politik atau sosial? Oh iya, politik, politik. Betul tentang politik berarti mau digulingkan Nabi. Karena Nabi itu sebagai raja ketika itu sebagai pemerintah, sebagai presiden Nabi. Nah, kalau tentang politik berarti mau digulingkan Nabi atau mau di apa Nabi begitu mau dipilih mau digulingkan. Ah. Yang mana mengatakan politis sosial di sini? Hmm. Ini referensinya Ibnu Katsir ya, yang bilang begini. Ini, yang bilang Iya, ini. dokter. Apa bahasanya Ibnu Katsir di situ? Coba bisa dibacakan teks Arabnya. Saya buka kitabnya Ibnu Katsir ini. Mati Mija. Yang ku mati, belum pikir menikah, sudah pikir menikah ya, belum pada anak nu cucu nu mati. Nah, Ibnu Katsir. So, gitu Namanya itu kalau referensinya tidak salah Ibnu Katsir. Tafsirul Quranul Azim. Nah, Ibnu Katsir. Nah, kenapa sih Ambil itu? kita pastinya, dokter. Apa? Kenapa? Kenapa? Kenapa ini? Coba mau dibuka kita aslinya, dokter. Iya, aku buka ini. Surah Al-Maidah. Oke. Ayat 51. Oke, kita stop. Silakan baca. Ini ayatnya nih. Ah. Kecil lah. Bagaimana sini? Mana sebab nuzulnya? Ah. Bahkan ini sebab nuzulnya tentang masjid. Tentang masjid. Hmm. Ada kata-kata masjidnya. Bagaimana? Bisa dijelaskan Ustaz Adil? Baca dulu atau terjemahkan dulu Ustaz Adil. Saya sudah Saya jangka sudah baca dari kemarin-kemarin sudah tahu itu sebab nuzulnya. Saya hanya ingin memantik Anda semua. Ini viral ini. Tapi saya bersyukur dengan adanya kasus Ahok, orang yang non non jurusan tafsir sudah mulai melihat tafsir. Alhamdulillah. Ya, ini kita sudah lama Pak baca yang begini-begini. Alhamdulillah kalau dengan adanya kasus itu, ya mulai dibaca lah. Alhamdulillah. Berarti ya. Kita bersyukur. Mulai dilirik itu kita tafsir sejak kejadian Ahok. Ya. Ada plus minusnya memang ya. Bagaimana? Ustaz Jaudin. Ustaz Adil. Jadi ini tentang sosial. Bagaimana orang Yahudi, orang Nasrani ada hubungan kerabat, pertemanan, persahabatan dengan orang seorang Muslim, ya kan? Istilahnya kalau kita apa ya bahasa muda ya, besti mungkin ya, besti-besti. Ah, di situ dikata tentang itu, ya, tentang itu, tentang besti. Makanya tahun lalu itu ada yang saya bimbing atau saya uji itu tentang kepemimpinan dalam Al-Quran. Jadi bedakan nanti bahasa Al-Quran dalam menyinggung tentang pemimpin. Ada hampir 10 itu kata pemimpin dalam Al-Quran, masing-masing konteksnya beda. Ada khalifah, bisa diartikan pemimpin, tetapi pemimpin apa?
Ada bahkan al-imam. Imam itu pemimpin juga, tapi pemimpin ada. Ada juga wali atau aulia, pemimpin juga. Makanya wali atau aulia di Indonesia konteksnya dua. Misalkan wali kota, wali kelas. Tapi bisa juga wali songo, wali pitu, waliullah, ya kan? Nah, ada juga wali. Ada bahkan kata-kata ummah dalam Al-Quran juga menunjukkan kepemimpinan dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini semua item-item yang saya katakan, ingat, di dalam Al-Quran ada kaidahnya, secara umum bahasa Arab ada kaidahnya, la muradif. Tidak ada itu sinonim dalam Al-Quran. Apa artinya? Kalau kalau imam, khalifah, ummah, apalagi wali itu sama-sama menunjukkan kepemimpinan, tetapi ada bedanya masing-masing. Ada yang menunjukkan politik, ada yang menunjukkan sosial, ada yang menunjukkan mungkin rumah tangga, ada yang menunjukkan tentang keagamaan dan seterusnya dan seterusnya. Makanya saya minta ini, Ustaz Adil harus berlaku adil. Ah, coba lihat. Coba lihat. Coba lihat. Mana di sini? Langsung tiba-tiba kata wali itu dianggap pemimpin, pemimpin apa di sini? Ah, pemimpin apa? Belum secara jelas ini pemimpin negara, oke? Kalau di Ibnu Katsir, ini beliau mengatakan yanha ta'ala ibadahul mu'minin an muwalatil yahud wan nasara alladzina hum a'dal islam wa ahlahu qatalahumullah Wa thumma akhbara ahlihi. an Hmm. Nah, terus arti kami langsung. Dari tadi anu ya tak kurang kurang mantap nanti ki baca tak. Arti kami langsung. di sini terakhirnya wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumal zalimin. Itu yang Ada situ poin satu. ya, adakah secara jelas di situ bahwa ini adalah negara? Tawalla saja dari kata wali. Iya kan? Ada tidak kata-kata misalkan Malik, Raja, eh, atau yang serumpun dengan itu? Ada tidak kata-kata jelas di sini? Ya, tidak ada, Iya, Dokter. iya. Ya tawalla sama kan dari kata wali, aulia, ya tawalla. Nah, iya kan? Bukan kata-kata imamah, bukan kata-kata khalifah sebagaimana ada yang memperjuangkan khalifah, imamah, atau apa begitu, ya kan? Atau malik, pemimpin juga itu malik lebih-lebih, ya kan? Di sebuah negara atau kerajaan tertentu dan seterusnya. Nah, bagaimana Ustaz Adil menerjemahkan tadi itu? Yanha ta'ala ibadahul mu'minina. Bagaimana caranya? Allah melarang hambanya. Hmm. Apa artinya? Ya, menjadikan Menjadikan Nasrani, apa? Menjadikan apa? Yahudi dan Nasrani Hmm. Sebagai apa? sebagai pemimpin bagi umat. Anda artikan, dan memang Anda artikan pemimpin ya. Makna dasarnya maula apa? Contoh, maula ya salli wasal maulana, maulana Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya maulana? Maulana, Maulana, apa artinya Maulana? Itu dari kata wali, Maulana. Iya kan? Dan seterusnya. Berarti memang cara penerjemahannya Ustaz Adil dari awal kalau kata-kata Maulana itu diartikan pemimpin, ya, pemimpin. Padahal ada sedikit beda-bedanya. Ya, ini masalah khilafiyah, ya, masalah khilafiyah. Tahu saya juga seperti kita kemarin ada dari Kemenak itu kata wali itu saya lihat diartikan dengan diterjemahkan dengan pelindung,
langsung tiba-tiba golongan-golongan yang radikal itu boykot atau viralkan. Ini kata-kata wali diartikan apa? Pemimpin. Coba itu Sunan Ampel, Sunan Sinogiri, Sunan Bonang, iya kan? Menjadi waliullah. Diakah pemimpin kerajaan? Dia akan menjadi raja ketika situ. Iya kan? Nah, ada memang di antara mereka keturunan raja. Tapi ada juga rajanya memang. Iya. Apakah dia berbicara tentang politik? Waliullah itu bicara tentang politik, dan seterusnya. Belum tentu kan? Nah, makanya di situ dilihat konteksnya. Dan ini Anda harus lihat asbabun nuzulnya ini tentang sepersahabatan antara kafir, Yahudi, Nasrani dengan Muslim. Jadi ini beda kasusnya ya dengan kalau politik. Nah, kalau politik itu yang jelas-jelas tentang politik itu ada hadisnya Nabi walau imra'atan itu tentang Bizantium atau Konstantinopel ketika politiknya atau kerajaannya dipimpin oleh seorang ratu, ada sabdanya Nabi, ya kan, tidak akan beruntung itu kalau sebuah kerajaan dipimpin oleh wanita. Tapi wanita yang apa dulu? Nanti ada syarahnya, ada penjelasannya. Kalau ini hadis betul-betul tentang politik, karena ketika itu di negeri tetangga, ya Nabi kan tinggal di Mekah Madinah ya, daerah Hijaz, ya. Oke, di negeri tetangga terjadi benturan politik, ya kan? Terjadi bagaimana baku bunuh-bunuh, baku sepupu, baku saudara, tentang politik, tentang tahta, memperebutkan tahta kerajaan. Nah, walhasil mati semua itu. Bersaudara, baku sepupu, baku kemanakan, baku meninggal semua. Ya, menghasilkan yang hidup cuma putrinya, sehingga putrinya itu naik. Nah, ada hadisnya Nabi. Kalau begini statusnya ini kurang ini kurang istilahnya kita kurang mantap kini kalau begini. Ini jelas-jelas tentang politik. Ada asbabun nuzulnya tentang politik. Nah, kalau ini tentang persahabatan. Nah, kalau Anda mau mengalihkan politik, ya hak Anda atau hak kita atau hak siapapun itu kalau mau. Tetapi kalau saya murni melihat kajian asbabun nuzul atau apa, terlepas ada anunya Ahok atau ada radikal atau ada pemerintah atau apa, tapi betul tahu asbabun nuzulnya ini bukan tentang politik. Ya, kalau mau dihubung-hubungkan terserah. Namanya orang kan banyak cocok-cocok logi, terserah. Ya kan? Tapi kalau mau lihat ilmu murni asbabun nuzulnya, munasabahnya dan seterusnya, ingat. Cuma ingat, saya hanya sampaikan ini karena alhamdulillah sekarang sudah lewat musim politik ya. Kita sudah memiliki presiden baru, sudah juga mungkin sudah diputuskan ya, gubernur atau bupati wali kota baru, calon, tinggal dilantik mungkin, semoga nanti damai, aman dan seterusnya. Yang ingin saya sampaikan adalah dulu ya Ustaz Adil ya, Al-Quran dipolitiki itu dari dulu sudah ada, sudah terjadi. Dulu itu bahkan masih 3 partai Ustaz Adil, masih ingat? Kalau kita baca ilmu sejarah, masih ada partai warna merah, ada partai warna kuning, ada partai warna hijau. Itu jadi dulu partai. Ya, 3 partai besar itu ji. Sudah sejak berapa lama pemilu itu terus ji. Ya kan? Dan rata-rata, bahkan bukan rata-rata, dan semuanya ketika itu yang menang yang warna kuning. Ya kan? Warna kuning. Kalau hijau katanya itu ada oknum atau mewakili dari Islam atau dari pesantren dan seterusnya. Walaupun tidak semua, ya kan? Kalau merah katanya non Muslim atau orang kafir di situ, non Muslim lah secara umum. Oke, ya. Nah, nah. Ada itu Islam dicocok-cocok logi, Al-Quran dicocok-cocok logi dari dulu ada terjadi. Kapan itu? Ketika itu ada oknum dari Partai Hijau. Partai hijau kan secara umum mungkin dia tahu bahasa Arab atau apalah, ya kan? Dia cocok-cocokan. Dia bilang begini, ini kan Partai Kuning menang terus kini, dan ini Partai Kuning lambangnya, logonya pohon. Nah, dia ingat ada pohon dalam Al-Quran. Pohon dalam Al-Quran ini bahkan disuruh pohon tertentu itu disuruh untuk tidak boleh mendekat sama pohon tersebut. Dia ambil ayatnya Ustaz Anto, Ustaz Mar'i dan semuanya diambil ayatnya. Ayat tentang kisah Nabi Adam. Wala taqraba hadhihi syajaratah fatakuna minadh zalimin. Janganlah kau dekati pohon ini sambil menunjuk logo ini.
logo yang warna kuning, logo yang ada simbolnya pohon. Kan pohon itu yang warna kuning, partai warna kuning anunya. Ya, dimengerti yang saya maksud ini. Tak usah kita sebutkan partai apa. Dimengerti, Ji. Ustaz Adil, dimengerti, Ji. Ya, mengerti. Sebut mi? Hmm. Iya, jangan disebut. Ya kan, jangan pohon. Pohon, didekati pohon. Padahal ini ayat, janganlah mendekati pohon ini. Itu kan kisahnya Nabi Adam, Hawa. Ini baru 2000 berapa ini? Di abad 20 ketika itu. Ya kan, masih Orde Lama. Tidak ada hubungannya Nabi Adam dengan Orde Lama Indonesia. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan dekati kedua pohon ini. Fatakuna minadh zalim. Kita nanti menjadi orang zalim kalau kita coblos dekati ini atau bergabung. Dia namanya cocok-cocok logi. Ya, kubu kuning membalas. Orang kan tidak terima masa kau kisahnya Nabi Adam lu kasih anu ki. Ya, apa? Kode yang warna hijau itu kan logonya Baitullah. Ya kan? Ini kan kisahnya kiblat kita. Ya kan rumah yang disucikan yang warna hijau itu logonya, partai warna hijau. Ini kapan sasarin dia juga warna hijau kapan gini? Karena apa ini warna hijau juga anu nah. Oh, anu nah ji gambarna ji. Apa ini Gojek? Sasarin di Gojek ya? Juga. Enggak apa-apa kalau Gojek juga ada. Warna hijau baru lambangnya Ka'bah. Ya kan? Eh, diambil lagi ayat masih surah Al-Baqarah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya kan dan seterusnya. Itu kalau ada Masjidil Haram, ada Ka'bah, palingkan wajahmu ke sana. Tapi cukup lihat itu Ka'bah, jangan coblos. Ingat, jangan tusuk, jangan rusak itu bangunan Ka'bah. Jadi kalau pemilu di bilik pemilu, ya penistaan agama itu kalau Anda memakai paku ya, dari dulu kan sampai sekarang orang pakai paku coblos paku kemudian Anda coblos Anda rusak itu logonya Ka'bah berarti penistaan agama itu gambarnya Anda rusak itu masa kau tusuk dengan paku itu rumahnya Allah dosamu itu kalau nusuk dengan paku makanya jangan coblos itu ini mau coblos pohon mau kalau coblos supaya ada buah-buahannya atau apa dan sebagainya ini bisa sih kalau pohon dipakui bisa Ji. Ya kan? Lebih-lebih kalau yang warna merah, Anda mau pakui anu mengamuk itu anu anu nah. Hewan kalau nu kasih ki paku. Oh iya kan? Dan seterusnya. Semakin merah semakin berdarah. Ya, bagaimana kalau begitu? Cocok-cocok logi. Itu merah juga kau dapat lagi anu. Jangan juga pilih partai warna merah. Ini kan binatang. Disebutkan lagi ayat. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk menyembelih sapi. Ini kan hewan-hewan ya serumpun dengan sapi lah istilahnya. Ya kan? Bajangan itu. Bahkan kita disuruh untuk memotong atau menyembelih itu. Ganyang itu orang-orang di situ. Ganyang itu. Dan seterusnya. Dari dulu Al-Quran ini kodong bisa dipolitasi. Politisasi dipolitiki, ya kan? Tergantung orang yang memelihara dan seterusnya. Oke, sudah itulah itu. Jadi nanti Ustaz Adil harus objektif, harus melihat secara pendekatan syariah, secara pendekatan tafsir, nanti itu masalah politiknya, ya. Nah, dilihat kaidah-kaidahnya, dilihat ayat-ayatnya, tambahkan referensinya, lihat keakuratannya, munasabahnya, asbabun nuzulnya, dan ingat pelajaran-pelajaran kita kemarin. Gunakan itu kemarin pelajaran-pelajaran tak makkiyah, madaniyah, asbabun nuzul, munasabah, ada kosam, ada amsal. Gunakan itu dalam penafsiran-penafsiran tak ya. Jangan dulu kalau kita punya kacamata, punya organisasi, tanggalkan dulu. Saya alhamdulillah bersyukur saya tidak pernah dibaiat oleh NU, tidak pernah juga ikut organisasi Muhammadiyah, tidak pernah juga ikut Salafi. Saya hanya murni belajar Al-Quran saja, Al-Quran hadis itu saja. Saya tidak punya organisasi HMI, saya tidak ada KM apa kami IMM apa itu. Saya tidak pernah dikader ikut-ikut begitu, tidak pernah saya. Ya, Masya Allah. kalaupun ada organisasi saya cuma dakwah atau apa, Ikatan Alumni, itu saja, itu saja, ya kan, dan seterusnya. Jadi saya enak kalau saya mau mengkritisi mereka-mereka karena saya bukan orang mereka, iya kan? Saya hanya melihat bagaimana kacamata tafsir. Saya juga tidak pernah ikut partai atau apa. Saya hanya melihat eh, objektivitasnya ilmu metode ini, yaitu ya kan tidak melihat berbagai kacamata apa yang ada ya. Dan seterusnya. Oke, dari Adil terima kasih. Ada mungkin closing statement Ustaz Adil sebelum kita Siap. melangkah ke berikutnya.
Cukup ya? Atau Cukup. masih ada? Sampai cukup. Oke. Oke, berikutnya yang tampil itu Decaya. Andalannya Ibu Ustazah Rendi ini, Ustazah Rendi, Decaya. Ah. Ya. Laki-laki Iya. suami adalah penanggung jawab. Oh, ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa temanya ini Decaya? Silakan sampaikan. Eh, tentang nusus, Ustaz. Perempuan yang Oh, durhaka. nususnya ya. Apa itu nusus? Eh, wad- Setahu saya perempuan durhaka, Ustaz, yang tidak taat kepada suami. Ini Decaya belum menikah berbicara tentang durhaka mi. Ini semua kelas kau tema mana tuh tema-tema berat. Ada tentang politik, tentang apa, riba, ini tentang nusus lagi, wanita durhaka, orang itu wanita soleha ke, cara mencari suami atau apa ke, ini tuh langsung durhaka. Temanya tema-tema berat semua ini, tingkat-tingkat. Nah, kenapa ini? Apa masalahnya ini, Nesius? Yang Anda bahas? Iya, Kenapa itu? Kenapa? tentang anu jenis, Ustaz. Anu Ji nama saya. Ji. Nah, kenapa ini? Apa yang aku bahas? Tentang nusus, Ustaz, yang soal Iya, cocok. pemukulan, Ustaz. Soal pemukulan, apakah boleh perempuan untuk saat ini kan tidak tidak ada yang bisa membenarkan bahwa perempuan itu boleh dipukul. Meskipun ada dalam ayat dalam ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 34 eh, untuk perempuan yang durhaka boleh dipukul sampai memukul, tetapi kan harusnya kita pahami soal apa makna pemukulan di situ, Stas. Pemukulan yang tidak meninggalkan bekas, maksudnya yang seperti itu. Tidak, jika meninggalkan bekas, artinya kan melanggar lagi dengan undang-undang Perma PPA PPA nomor 1 tahun 2023 tentang eh, perlindungan perempuan dan perlindungan anak seperti itu sih. Ya, tunggu dulu Caya. Bagus nih bahasa itu. Secara umum saya sepakat itu. Dan memang itu baik dan benar. Tadi ada dalam tadi ada di saya hanya lihat anu. Karena baru ini saya baca juga anu tak. Apa tadi dipukul tidak bebas. Tidak bekas. Decaya misalkan ini Iya, ya, Ustaz. misalkan ini ya. Semoga tidak Jina, semoga Ya, tidak Ji. Apalagi kalau jadi jadi punten jadi deh. Kasak-kasak jadi punten. Dicaya, misalkan Anda dipukul sama suami Anda karena bersalah, tapi tidak ada di bekasnya. Ikhlas lagi. Oh, dicaya. ya, Ustaz. Kita bilang Kalau kan tidak ada siap, bekasnya, Ustaz. ada? Siap, siap, Tidak ada Ustaz. bekasnya ya. Nah, kalau dicaya ini misalkan diperingati, jangan pergi situ, pergi gosip. Jangan pergi situ, anu orang berkelahi, orang apa di situ, orang berkubur, jangan iku-iku. Suami kita tuh sudah 5 kali mungkin alarang. Pas hari ke-6 tidak mau mendengar, masih pergi magosip, masih pergi anu dan sebagainya. Dipajar 1 kali dites-tes, tapi tidak ada di bekasnya, tidak ada di bekasnya. Bagaimana Decaya? Anda ikhlas Kalau atau tidak? kalau kalau saya secara pribadi, Ustaz, tetapi ya, Ustaz, karena tidak ada yang bisa dibenarkan untuk memukul, Ustaz. Oh, tidak. Tak masalahnya bilang ke tadi, tidak ada bekasnya. Coba bilang Iya, ke dari dalam awal, tidak boleh mentom memukul. Ah, itu. Coba bilang ke dalam dari awal, anunya tidak itu, boleh Ustaz. mentom memukul. Iya, dalam Iya surat kan? An-Nisanya ini, Ustaz, makna dalam surat An-Nisa ayat Ya, 34 ini, tunggu Ustaz. dulu, tunggu dulu. You yang bilang sendiri tadi, ya, memukul ada bekasnya. Tidak boleh kan ada bekasnya. Berarti kalau tidak ada bekasnya bagaimana? Eh, makanya you dari awal bilang begitu. Makanya ku saya hanya mengejar. Nah, ini besok-besok ya. Anda nanti ujian proposal, ujian hasil, ujian tutup. Penguji dan pembimbing itu akan uji dan bimbing akan bertanya 2 hal, Ji. 2 hal, Ji, secara umum yang Anda tanyakan itu. Apa yang Anda tuliskan dan apa yang Anda ucapkan ketika presentasi. Apa yang Anda tuliskan ketika Anda baca. Karena sempat Anda baca ketika presentasi Anda dengar. Ki. Itu Anda tanyakan. Ki. Seperti tadi saya bilang, memukul ada bekasnya. Yang dilarang itu memukul ada bekasnya. Berarti kalau memukul tidak ada bekasnya bagaimana? Hmm. Makanya dari awal bilang dia memukul
Kalau memukul begini aja, bagaimana? Memukul sayang tidak boleh juga, tidak boleh. Bagaimana di Ustaz? Kalau dalam Islamnya itu yang seperti itu yang dimaksud untuk yang tidak meninggalkan bekas Ustaz. Tetapi Iya. pemahaman saya karena saya beberapa sudah lama juga di pos bakum Ustaz, tidak ada yang bisa dibenarkan untuk pemukul kalau perempuan Ustaz, karena ada aturan tersendirinya anak dan perempuan. Kalau dibalik Iya. lagi, suami yang dipukul, Tidak, ada juga undang-undangnya itu, ada undang-undangnya juga. dia masuk umum Ustaz, tetapi terkhususnya perempuan, makanya istimewa perempuan dengan anak Ustaz. Istimewa perempuan Iya. dengan anak ya, perlindungan anak dah dan seterusnya ya. Betul. Berarti di sini tentang betul. Oke, kita lihat ayat yang diambil. Masanya tidak ditulis kini ayatnya Iya. dicaya bela. Tidak ku Nah, ambil ya. juga kandungan hukumnya, asbabul nusulnya tidak saya kasih ulang. Iya, tidak kan begini ji. Selalu suami-suami nusus, nusus, manusui, manusu. Apa ini makanya gue bilang nusus apa nih manusu kak? Iya. Oke, oke. Kita lihat ayatnya langsung. Ini ya, ar-rijalu qawwamunya 'alan nisa'i. Oke, kita lihat share. Mana ini share, ya? Share. Oke, makanya saya ditanya dari awal apa temanya ini. Nah, temanya ini bisa juga gender, Baca ya kan? gender. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa mau kata tentang gender. Ternyata Anda mengambil tema tentang nusyus, ya. Nusus yang durhaka. Ini ya, ini tema kata kuncinya nusyus, Iya. Rijal. Bukan. ya. Oke, oke. Ada 3 tahapan ini deh, Caya. Iya, Ustaz. Apa tahapannya itu? Coba sebutkan apa tahapannya. Eh, Pertama apa? dalam kandungan hukum yang saya pakai tafsir Al-Ahkam As-Sabuni, Ustaz. Terus, Iya, ku tahu je itu kitab iya, Ali Sabuni. iya. Nah, terus Langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kedurhakaan istri itu memberikan nasihat. satu, Maka yang kedua, nasihatnya mereka, iya, yang nasihat kedua, memberikan bimbingan, pisah ranjang, tinggalkan mereka di tempat tidur. Kemudian yang dua, ketiga, pukullah mereka, pukul sekiranya tidak menyakitkan, misalnya dengan siwak. Dalam para ulama berkata bahwa pukulan itu hendak tidak di satu tempat supaya dihindari dari pemukulan wajah, sebab wajah itu pusat kecantikan seseorang. Jangan memukul dengan pusat kecantikan. Cih, Korea bahasa ada pusat kecantikan. ada jasa. Saya, Skincare, pusat saya, kecantikan itu skincare, MS Glow, itu pusat kecantikan. saya baca juga Oh Ustaz. iya, 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 sudah. Jadi itu ya sudah stop stop. Ustaz. Jadi itu yang Anda pegangi. Jadi Iya, ini mi pendapat yang Anda pegangi ini mi. iya Ustaz. Kalau untuk I ber dalam eh, asbabul nusul, anunya ini Ustaz. Sedangkan saya kan eh, sangkut pautkan juga dengan apa yang saya kerja saat ini. ya Iya, ya. Tapi di situ yang Anda ambil tadi bisa memukul dengan siwa, berarti bisa memukul. Jadi Anda sepakat itu. Saya pukul dengan siwa, sini saya pukul dengan siwa, tapi iya, siwanya itu tapi kan 100, tidak. masih mau. Iya, itu, itu Kudobo lagi. ada niatnya berarti Ustaz. Niat kekerasannya di situ ada Ustaz. Bukan masalah bukan bicara kita bicara tentang logika dulu dan ilmu dulu ini. Saya hanya mau melihat pendapat-pendapat Anda. Jadi Anda sepakat dengan itu Ali Sabuni? Sepakat karena itu yang dikutip. Iya Ustaz. Sepakat. Kalau Sepakat. bilang ya, jadi saya mau tanya begini, semua ini harus kita lihat ilmiah, sistematika, metodologi, ya kan? Ya kan? Ini tadi berdasarkan latar belakang organisasinya tadi, dia tentang perlindungan. Oke, itu. Saya hanya bilang begini, coba lihat, Anda katakan tadi, ini pendapat Ali Sabuni, Anda kutip. Pertanyaan, Anda kutip Ali Sabuni ini untuk menerima, ini kajian di pasca begini ya. Kita kutip pendapatnya orang untuk menerima karena untuk mau menolak, mau dibantahkan, atau 50-50. Sebagian diterima, sebagian ditolak. Dicaya, Anda mengutip tafsir Ahkam Ali Sabuni, seorang ulama yang terkenal, ya ahli tafsir. Nah, saya mau tanya, Anda kutip itu, mau Anda terima
tolak atau apa? Kenapa Anda mau di antara sejuta ulama yang Anda ambil, kenapa diambil dipilih ini pendapat ini? Nah, mau Pertama, Anda apa ini? Mau terima atau apa? Hmm. izin Ustaz, pertama karena yang ada di rumah Dan dulu ada terima beda atau ditolak edukasi dulu atau apa? Diterima, ditolak atau di apa dulu ini? Anda 50 sengaja mengutip beliau. 50 Ustaz. Oke, 50-50. Oke. Kalau begitu kasih alasan. Ya, ketika orang ini diambil, ya apa? Yang diterimanya, yang mana diterima, yang mana ditolak? Coba kalau begitu 50-50. Sebenarnya Ustaz di sini dalam tafsirnya Ustaz tidak membenarkan juga soal pemukulan Ustaz karena di anunya di sini sekalipun memukul itu dibolehkan, tapi para ulama sepakat tidak memukul, lebih baik sebab Rasulullah bersabda, orang-orang yang baik kamu tidak akan memukul. Dalam hadis Hurairah baik baik Haki dari Ummu Kalsum. Ah, Begitu. betul, betul Iya, sekali, Ustaz. betul. Jadi meskipun dibenarkan ada ayat yang menjelaskan soal pemukulan, dibenarkan juga dibolehkan juga, tetapi lebih baik tidak melakukan pemukulan. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang hak asasi manusianya juga, Ustaz. Oke, jadi ingat ya, dorobah dalam Al-Quran itu tidak langsung bermakna apa tadi Nabi bilang fisik saja, betul. Seperti dalam Al-Quran, daraballahu masalan. Kemarin Anda berbicara tentang amsalul Quran, perumpamaan Al-Quran, itu banyak kata-kata dorobah, Berapa? dorobah. Apa artinya? Terkadang itu kita berkata atau bahkan membuat permisalan, itu orang sudah dorobami itu tak tak pukul mi, ya. Jadi jadi bahasa paling kasar mi itu adalah dorobah. Yang pertama bahasanya, coba lihat, dinasehati tidak mau mendengar. Oh, decaya, teko mak gosip. Jam mau pergi anu, jam 10 pulang aku. Ini jam 1 malam baru pulang, ini misalkan. Tidak mau, nasihat. Wahjuruhum betul, pisah ranjang, pisah ranjang. Ya, Kang? Ya, oke. Dan yang ketiga, wadribuhum, wadribuhum. Ini wahjuruhum juga. Ini bukan hanya pisah ranjang, bisa saja satu ranjang, tetapi biasa orang apa namanya? Sibokui. Apa ke bahasa Indonesia sibokui jadi caya? Sibokui. Iya, Kang? Eh, ada tepi utara, ada tepi selatan. Iya kan? Si Bokoi biasa begitu. Wadribuhum, ini wadribuhum adalah kata-kata yang eh, bisa menegaskan nasihat-nasihat yang tegas, bisa begitu, betul. Dan saya lebih betul melihat konteks-konteks ayat dalam Al-Quran kalau kata-kata dorobah. Saya bilang misalkan begini, itu tahu deh saya, itu seringnya orang cepat aja pulang, udah keluar Malang. Kau ya kenapa jam 2 dulu datang bisa. Pasti orang tersinggung itu. Kalau begitu, pertama dibanding-bandingkan. Yang kedua, nada-nada kasar bicara-bicaranya. Nada-nada apa istri orang lagi dianggap misalkan. Ya kan dikasih perumpamaan-perumpamaan, kasih apa? Pasti tapi itu kata pemungkas pi. Jangan mi dulu cepat-cepat begitu, sayang-sayang mi dulu, kodong ya. Betul, betul. Betul kalau begitu inilah ayat bahwa rahmatan lil alaminnya Al-Qur'an itu ya. Dan betul, saya sepakat. Kalaupun ada ulama mengatakan pukul seperti tadi, itu walaupun dia bukan pukul tapi istilahnya pukul mustahil, ya. Pukul mustahil. Pukul dengan siwa. Apa tuh rasanya itu? Berarti mustahil. Ya, saya tanya tes G. Bagaimana kalau 10 siwa, 100 siwa? Ya kan? Itu kan mustahil. Jadi ini bahasa-bahasa. Jadi begini ya. Itu ulama-ulama tafsir, bahkan Al-Quran. Terkadang itu membuat bahasa. Ya, walaupun walaupun seakan-akan ada, itu sebenarnya tidak ada. Contoh, itu orang kafir, nah bisa masuk surga. Tapi masuk pi onta di lubang jarum. Bagaimana kalau begitu? Jadi orang kafir masuk surga. Nanti nanti masuk surga itu orang kafir kalau onta masuk di lubang jarum. Nah,
Maksudnya itu artinya mustahil. Itu artinya bahasa-bahasa mustahil. Bisa dipukul, pukul dengan siwa. Istilah tidak ada itu masa pukul dengan siwa. Dia apa tuh begini, pukul siwa. Ini rasana tidak ada rasana. Iya kan? Coba bilang ku balok-balokiku. Ah, itu aslinya itu ku balok-balokiku. Iya, misalkan ya. Nah, dan seterusnya. Jadi ada bahasa-bahasa begitu memang yang dari ulama-ulama kita. Nah, jadi bahasa Al-Qur'an juga begitu, ya. Jadi kita nanti harus belajar itu, Anda nanti harus belajar ini bahasa-bahasa ulama atau bahasa-bahasa ayat bahasa hadis. Nanti Anda harus menempatkan penafsiran atau pemahaman syariah Anda, hukum Anda bagaimana. Karena ingat, Al-Quran atau hadis itu ada namanya makna tekstual, ada makna kontekstual. Apa artinya makna tekstual dan kontekstual? Apa artinya? Misalkan saya bilang, dia cahaya itu panjang tangan. Memang mungkin dia pemain basket, jadi panjangi tangannya. Atau paluka, misalkan. Pencuri. Jadi kita tahu, si A itu panjang tangan, itu apa artinya? Ah, ya kan? Bisa saja memang panjang tangannya, atau itu adalah makna kiasan. Di dalam Al-Quran, Anda harus bisa paham begitu. Bahasa-bahasa ulama juga itu, Anda harus paham bagaimana konteksnya itu dan sebagainya. Ya. Saya hanya menambahkan satu ini. Ayat yang dijelaskan ini dia caya. Wa in kuntum khiftum shiqaqa bainahuma. Ini dia caya bisa ayat untuk orang apakah baji, baji namanya. Apa itu apakah baji? Baji? Tahu apa di Jinil Ponto itu dimasuk begitu di Makassar? Tidak tahu. Bedeng. Suaranya tidak kedengaran. Bukan menikah, Stas. Ya, menikah setelah silariang, Oh ya. iya, betul. Menikah secara silariang. Di sini ayat begitu. Atau bisa ayat ini diambil. Atau ada orang yang baku berantem, kemudian mau dirujuk kembali, mau dikasih baik kembali antara satu pihak atau dua pihak atau dua keluarga. Ini salah satu ayatnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi Al-Quran itu luar biasa memang hebatnya. Itu satu ayat. Apapun masalah kita itu pasti ada ayatnya dalam Al-Quran. Bahkan itu saraba dicaya. Ada ayatnya dalam Al-Quran. Minuman khas Bugis Makassar itu saraba ada ayatnya dalam Al-Quran. Ustaz Anto, tahu tidak ayatnya tentang saraba? Jadi Al-Quran itu hebat gitu. Semua semua bisa dijawab oleh Al-Quran. Semua bisa dibahas oleh Al-Quran. Bagaimana Ustaz Anto? Ada tidak ayatnya dalam Al-Quran tentang saraba? Atau tidak ada? Kurang tahu. Hah? Ada atau tidak ada? Ada. Ada. Siapa, Ada. siapa bilang ada? Cari. Saya Hulu ada. wasrobu. Hulu wasrabu, makan dan minum lah. Kan banyak makan dan minum. Bisa banyak. Bisa Sprite, bisa Coca-Cola. Apa kek? Oh, itu. Iya kan? Ah. Apa? Apa? Apa dicaya? Apa yang tadi, Stas? Siapa bilang ada ayatnya saraba? Siapa bilang juga tidak ada? Kalau ada berarti mana sebutkan. Kalau tidak ada berarti Al-Quran itu tidak bisa menjawab semua semua permasalahan. Padahal Al-Quran itu istilahnya sumber ilmu. Fas'alu Coba ahla kita dzikri. apa Mari? Fas'alu ahla dzikri. Lalu zikr itu lain lagi itu tanya kepada ahlinya. Itu ini cara dibahas ini. Coba Iya, aktifkan buat semua mic-nya sahabat. dulu. Saya mau sambung-sambung ayat. Saya mau dengar siapa yang hafal ini ayat. Ini juz amma gini. Coba aktifkan mic-nya. Juz amma gini. Pasti Anda hafal. Ya. Juz amma. Apalagi surah An-Naba. Halaman-halaman pertama ji. Ya. Coba Sasdiaudin juga pasti hafal gini. Sas Anto aktifkan ini nanya. Coba apa sambungannya ayat saya ini? Sas Rendi, Sas Mar'i aktifkan dulu suaranya semua. Ya, kita sambung-sambung ayat dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. La yadzuquna fiha bardau wala. Apa sambungannya? Udah wala syaraba. Illa hamim wa Syaroba, sarabah. Coba. Mantap. Itu saja, Ding. Itu ayatnya. La yadzuquna fiha bardau wala syaroba. Kalau Arab kan syaroba, fasih. Dengan ilmu tajwid, syaroba. Iya kan? Tapi kalau Makassar, syaraba. Sarabah. Sarabah. Masya Allah. Kalau tidak percaya, buka ini ayat. Kalau tidak salah ini surah An-Naba ini ya. Sebagaimana saya sampaikan tadi, ayat 24 kapang ini. Itu artinya syaraba adalah sebuah minuman.
Nah, itu saraba apakah? Makanan atau pakaian atau nama orang atau apa? Syaraba kan minuman, masya Allah. Dari kata syariba yashrabu, la ya syaraba, masya Allah. Ini salah satu minuman-minuman itu nanti di akhirat itu syaraba. Salah satu buktinya itu minuman di akhirat itu seperti saraba ada jahenya. Buka surah Al-Insan, ya. Al-Insan itu apa lagi ayatnya, Jus? Ainan fiha Eh, tusamma salsabila. salsabila, Bila. zanjabila. Zanjabila. Karena misajuha zanjabila. Minuman di surga itu zanjabila. Ada terbuat dari jahe. Apa yang namanya kalau terbuat dari jahe? Berarti apa namanya dicaya? Minuman dari jahe. Ustaz. Sama, Wedang Masya jahe. Wedang, Allah, wedang, Masya wedang. Allah. Wedang Iya, jahe, orang wedang jahe. Jawa itu. Orang Jawa itu bilang wedan jahe paling-paling. Wedan. Wedan itu tidak ada dalam Al-Quran. Wedan. Kita Bugis Makassar sudah jahe ada dalam Al-Quran surah Al-Insan. Al-Insan itu juz 29. Kata saraba saja itu terinspirasi dalam Al-Quran. La yadukuna fiha barda wala syarubah. Masya Allah, Masya Allah. Itu artinya, iya kan? Makkala lagi dicaya ini. Kenapa dicaya? Salah-salah aku bilang. Ini bukan cocok-cocok logi ini. Ini bukan partai politik ini Iya. cocok-cocok. Ini betulan ini. Betul Ada. tidak? Betul, Ustaz. Ah, iya, minuman saraba ada, ada minuman jahe juga ada. Apalagi kurangnya Al-Quran. Masya Allah. Iya kan? Maka kita ini bersyukur diberikan kesempatan oleh Allah untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Ayo. Sudah deh, masih ada lagi satu ini. Nggak atau nggak ada Mia? Kalau Nanti kapur Ustaz nggak ada Pak Anto Dokter ya? yang belum juga Ustaz Marti dan sebagainya, walaupun belum sempat, nantilah saya minta itu tadi contoh-contoh ya, contoh-contoh Ustaz Heri juga, Ustaz Syafaat juga sudah kumpul semua, Ustaz Rahman juga sudah kumpul, tapi belum. Saya minta kurang lebih begitu caranya, ya, begitu caranya difokuskan penelitian kita tentang tafsir ahkam, ya, difokuskan begini caranya. Saya minta eh, eh, cara kerjanya berdasarkan kaidah tafsir, kaidah usuliyah, ya, fokuskan kepada pemahamannya baik secara tekstual, kontekstual. Syafat juga belum tentu ya. Ya, saya rasa tidak cukup ini kalau 5 menit ya, dan seterusnya. Oke, ada mungkin yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Pak, saya mau bertanya, Pak Dokter. Tadi nggak aku dengar apa tadi? Iya, Jaringan kapan atau kenapa? iya, Kenapa saya tadi? Pak. Iya, saya mau bertanya Pak Dokter. Ya, Heri, Ibu Ustazah Heri, kenapa Ustaz Heri? Herianti Ustaz. Iya, saya jadi Ustazah Herianti. Ya, terima kasih Pak Dokter. Terkait tadi apa yang disampaikan masalah kekerasan atau pemukulan. Nah, eh, pemukulan secara physically atau nonverbal itu memang ada. Tapi yang verbal ini bagaimana Ustaz? Verbal dengan kata-kata.
ketika suami mengatakan kamu gendut, misalnya seperti itu. Tapi eh, si istri ini menjadi yang pertama menjadi insecure, yang kedua menjadi seperti kayak sebelum menikah sama kamu saya cantik, tapi setelah menikah sama kamu begini dan lain sebagainya. Ah, itu kan kata-kata verbal yang dimana juga bentuk kekerasan, tapi secara verbal. Nah, itu bagaimana? Dan itu banyak terjadi di Oke. Indonesia. Harusnya, harusnya, harusnya menghindari kata itu adalah jalan yang lebih bijak. Kenapa Allah berfirman, "Wa'ashiruhunna bil ma'rufi." Ashir itu artinya interaksi fisik. Fisik itu bisa misalkan Anda swapping orang ya. Fisik itu ya, artinya dengan tubuh ya. Ya. Ashir itu artinya interaksi fisik, mensuapi, bahkan kode mata, ya kan fisik ya. Dan ashiruhunna juga itu artinya interaksi verbal dengan ucapan. Keduanya itu harus bil ma'ruf wa ashiruhunna bil bil ma'ruf, dua-duanya itu. Ya. Oke? Oke. Jadi harusnya itu. Ustazah Herianti sudah menikah belum? Belum, belum Bu. Terus dan gendut-gendut. Saya kira sudah memiliki pengalaman pribadi. Ternyata pengalaman tetangga, ya. Saya kira selimut tetangga dia ada. Ternyata pengalaman tetangga juga ada. Oke. Kalau begitu, diperbaiki. Ya. Makanya ayat ini banyak yang paling menghubungkan ini. Mohon maaf, banyak yang paling menghubungkan ini tentang ashiruhunna yang paling berat itu. Mohon maaf, misalkan suami istri itu penolakan. Penolakan. Sayang, malam Jumat ki. Ditolak misalkan dengan serta merta misalkan. Ini ingat dua hadis atau dua dua riwayat yang Anda harus pakai. Ada dari Al-Qur'an, riwayat Al-Qur'an itu riwayatnya riwayat namanya mutawatir, ya. Oke, al hadis juga walaupun ahad tetap kita bisa. Ya. Kalau Al-Quran itu ashiruhunna bil ma'ruf, kalau hadis itu biasa begini. Anu tolak kak. Ada itu hadisnya. Siapa yang menolak seorang suami, maka dia akan dilaknat sampai pagi oleh malaikat. Ada biasa begitu. Ada juga ashiruhunna bil ma'ruf. Yang benar itu begini. Itu hadis harus diamalkan, harus untuk istri. Jangan diucapkan suami. Jangan itu menjadi senjata. Menolak ke. Itu ada hadisnya, maka dilaknat dicaya. Nutolak suami nu dilaknat ke itu sampai pagi oleh malaikat. Bukan begitu. Ini hadis diamalkan oleh istri. Tapi laki-laki atau suami yang diamalkan ashiruhunna bil ma'ruf. Tapi kalau tidak mau tahu, tidak mutki, tidak sakiki atau capek ki, tidak mau jimentonji lagi males, bagaimana? Ashiruhunna, wahai para laki-laki, wahai suami, ingat gini di Sasdiaudin, kalau natolak ki mama, ashiruhunna bil ma'ruf. Tetap juga jangan ku bombe ki. Natolak ka, ku bombe ki, apakah, apa kita, apa kita. Ashiruhunna bil ma'ruf. Tetap juga bil ma'ruf, baik secara fisik maupun secara verbal, harus dua-duanya bil ma'ruf dengan sopan, lembut dan seterusnya. Kurang lebih begitu. Adapun nanti pelajaran sebelum nikah nanti, Pi. Mau pergi menikah semua. Nanti lupa aja nanti. Nanti belajar Ditanya sama juga Sasti kunci Yauding bil itu, ma'ruf. ya ahlinya itu dan seterusnya. Adapun yang Jadi nanti betul. belum bisa chat saya pribadi atau bisa juga langsung revisi atau apa yang mau kita diskusikan boleh, ya. Saya jadi kita dalam bentuk revisi saja ya, revisi makalah dan revisi ini ya diperbaiki karena ini adalah ciri khas kita ini tafsir hukum. Kalau dalam mengelola ayat hukum saja kita mohon maaf tanda kutip tidak beres, bagaimana yang lain? Ini adalah identitas kita sebagai orang hukum dan syariah Islam. Ya, namanya syariah Islam berarti pasti dihubungkan dengan ayat dan dengan hadis. Dilengkapi ya. Tadi catatan-catatan tadi ada hadis, ada munasabah, asbabun nuzul, ada kevalidan pengutipannya, makiyah madaniyahnya itu nanti dilengkapi dengan di anutak masing-masing ya. Oke, saya beri kesempatan 1 minggu lah ya. Semoga 1 minggu depan ketika Anda memasukkan nilai berarti hari Seninnya saya sudah bisa menginput nilai berapa nilai kita masing-masing. Ingat di pasca itu nilai kita dibagi dua ya. Nilai saya dengan di prop dibagi dua ya dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang ingin disampaikan hal urgen mungkin sebelum kita menutup? Ada yang ingin disampaikan?
Ada pun yang lain silahkan revisi saja nanti bisa kita diskusi japri saya apa masukan-masukannya dan sebagainya. Nah, waktu yang membatasi kita. Oke, kalau tidak ada saya di pertemuan masih ada pertemuan depan tidak ada ya? Sudah pertemuan penutup ini. Iya, habis mungkin Pak Dok. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada secara umum di 7-8 pertemuan. Saya secara pribadi mohon maaf kalau ada kesalahan dan ini adik-adik atau teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, dan tersinggung jadi Ibu Heri, saya panggil ibu. Nanti bilang ini dosen, nah, tua aku mu. Ingat itu ibu itu ada dua, ada karena tua, karena ibu juga itu artinya wanita yang dihormati. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang mau aku? Kayak lagu saja. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf kalau ada kekurangan, ustaz-ustaz yang saya hormati. Saya rasa tak usah saya anda antum semua minta maaf. Saya rasa tidak ada kesalahan tak ya. Mungkin saya gini yang banyak salahku kodong. Karena pasti setiap pertemuan saya yang bicara atau apa, siapa tahu saya pernah menyinggung, hatinya dicaya misalkan. Mohon maaf, maafkan aku, maafkan Mandra Mawar, ya, maafkan Romeo Juliet, ya, maafkan aku kalau ada punya khilaf. Saya hanya manusia biasa, siapa tahu saya biasa ke keceplosan, dan seterusnya. Apa ini butuh perawatan berarti saya Ustaz butuh perawatan. Apa itu perawatan Ustaz Syafaat? Perbedaan ya padahal nasihat ya betul itu yang Ustaz Amang yang masuk macam-macam riba dan seterusnya. Nanti tambahan itu untuk yang bahas tentang itu ya. Kemudian belajar Al-Qur'an itu tidak ada habisnya. Minal mahdi ilal lahdi. Ya, belajar studi Al-Quran memang cuma 1 semester, tetapi sampai ajal menjemput kita, kita harus selalu mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran itu. Ini adalah pelajaran seumur hidup, ya, pelajaran seumur hidup ini belajar Al-Quran. Apalagi nanti Ramadan, apa dan sebagainya, kita harus tidak ada habisnya mempelajari Al-Quran, ya. Dan seterusnya. Oke, terima kasih dari saya. Mohon maaf sudah lebih dari jam 10 dari waktu yang ditentukan. Mohon maaf kalau saya suka ambil-ambil waktu lebih 4 menit atau apa, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang ingin disampaikan ketua kelas atau apa sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini? Cukup? Oke. Kemudian kalau kita ketemu nanti di pasca, ya, datang-datang ke pasca di ruangan saya, lantai 4. Kalau prodi kita itu pas sebelah kirinya prodi Anda di Rasa Islamiyah Hukum, pas samping kirinya itu prodi saya, tafsir. Ya, jalan-jalan ke situ. Ya, siapa tahu kita bisa silaturahim atau ada yang ingin mau disampaikan tidak tuntas di kelas. Anda ingin sampaikan, kita mau diskusi, ada yang mau direvisi atau apa, boleh datang ya. Boleh datang di kelas atau mau japri saya juga boleh. Saya terbuka loh. Kemudian kalau kita ketemu, siapa tahu ketemu di pasca, ya, mohon maaf, siapa tahu saya tidak kenal ya. Iya, siapa tahu cahaya di sini karena gelap mungkin hitam kelihatan mukanya, iya kan? Tapi pas saya ketemu di pasar ternyata dia glowing sekali. Saya tidak kenal misalkan ya, tegur saya. Ustaz Rendi, apalagi Ustaz Rendi saya tidak kenal ini. Biasa tidak aktifkan kamera. Ustaz Rahman juga, banyak di sini yang tidak aktifkan kamera kodong. Iya, Saya juga nanti dong yang aktifkan jelas saya kamera. kenal Ki Ustaz. Iya, iya kan. Siapa tahu besok-besok Insya ketemu Allah. Ki. Iya Kang, tidak ku kenal Ki, kalau perlu siapa Kak? Iya Kang, bukan karena saya sombong, tapi mungkin tidak ku ingat Ki, ya. Karena ini Iya, bayangkan kita mengajar semester ini berapa ini? 17 kelas, 17 kelas, ya, 17 kelas. Jadi dan seterusnya. Jadi istilahnya anu lah, tidak dikenal semua ya namanya atau mukanya dan sebagainya ya. Dan ingat silaturahim adalah salah satu wadah untuk menambah rejeki dan menambah umur atau memperbaiki umur atau kasih berkah umur kita ya. Oke, demikian, silakan di screenshot sebagai dokumentasi pertemuan kita hari ini. Bukti juga. Wih, apa ini sarangio sarangio? Oh, ada sarangionya ya. Oh, begini sarangio. Iya iya ya, alhamdulillah. Oh, dan seterusnya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kalau ada kekurangan, ada cara saya mungkin salah, ada mungkin cara saya yang kurang. Saya sebagai manusia, sebagai dosen, mohon maaf. Ya, karena kesempurnaan itu cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi terima kasih, terima kasih. wabarakatuh. Ya, silakan, silakan, silakan.